Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tugas proyek tentang Pancasila. Nah, di samping saya ini ada kakak, namanya siapa kak? Kak Imah. Kak Imah. Di sini saya akan bertanya sama Kak Imah tentang Pancasila. Yang pertama yaitu bagaimana menurut kakak Pancasila yang dikatakan sebagai ideologi? Menurut saya, ideologi adalah sebuah landasan ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Nah, Pancasila dijadikan sebagai ideologi, itu artinya Pancasila dijadikan sebagai tujuan landasan bagi bangsa Indonesia, yang mana setiap kegiatan ataupun perbuatan yang akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia haruslah berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, kita lanjut pertanyaan kedua ya kak. Yang pertanyaan kedua itu apa sih sebenarnya fungsi dari ideologi ini? Menurut saya, fungsi ideologi itu dijadikan sebagai contoh landasan dalam bersikap, lalu dijadikan sebagai panutan dalam kita melakukan kegiatan. Artinya segala yang kita lakukan harus tidak boleh bertentangan pada nilai-nilai ideologi yang ada. Nah, terus pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang kakak ketahui tentang proses pembentukan Pancasila? Sepengetahuan saya, Pancasila itu ada sebelum kemerdekaan Indonesia, yang mana Pancasila itu pertama kali dibentuklah Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, BPUPKI ini melaksanakan beberapa sidang. Sidang pertamanya dari mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini, BPUPKI membahas tentang dasar negara. Nah, pada saat pembahasan ini, tampillah dua tokoh yang menyampaikan tentang usulan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin dan Mr. Supomo. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Oleh sebab itu, pada setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, setelah sidang pertama ini, maka BPUPKI akan melanjutkan tugasnya dengan membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang dinamakan dengan panitia 9. Panitia 9 ini bertugas untuk membentuk dasar negara sesuai lanjutan dari gagasan Insinyur Soekarno. Nah, hasil dari panitia 9 ini disebut dengan Piagam Jakarta, di mana di dalamnya terdapat rumusan sila-sila Pancasila. Sila yang pertama pada Piagam Jakarta berbunyi sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama mendapat banyak pertentangan dari berbagai kalangan, karena menurut mereka Indonesia tidak hanya memiliki agama Islam, tetapi memiliki berbagai macam agama. Nah, setelah berbagai pertimbangan yang ada, dirubahlah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Oke, cukup panjang juga ya kak penjelasannya. Ternyata kakak bisa menjawabnya. Nah, kita lanjut ya kak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimanakah dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sendiri? Sebenarnya banyak nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, mulai dari sila ketuhanan Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung nilai bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu membina kerukunan antara umat beragama, menciptakan ketertiban antara umat beragama, dan masih banyak nilai-nilai yang lainnya. Nah, yang kedua, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nilai ini mengandung bahwa kita harus saling menghormati antara sesama manusia, karena setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Lalu menghormati manusia karena manusia mempunyai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kemudian pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, itu mengandung nilai bahwasanya kita harus mampu mengedepankan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Lalu mengembangkan rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung nilai bahwa setiap keputusan yang akan diambil haruslah berdasarkan hasil musyawarah, saling menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta menjalankan hasil musyawarah yang telah disepakati. Yang kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung nilai bahwa kita harus bersikap adil sesama masyarakat Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama, ataupun golongan sosial. Nah, terus pertanyaan terakhir ini Kak, di masa sekarang ini, menurut Kakak bagaimana cara kita agar generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ini? Menurut saya, apalagi selama pandemi, pasti murid-murid sekolah jarang datang ke sekolah. Nah, bahkan ada yang tidak hafal dengan Pancasila. Nah, untuk itu tugas kita adalah lebih mengenalkan Pancasila kepada anak-anak, lalu memberitahu apa sih manfaat dari Pancasila, bagaimana nilai-nilai Pancasila, bagaimana pentingnya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sekian dulu ya video dari sini, dan dari sini dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu adalah ideologi bangsa Indonesia, di mana Pancasila itu sebagai landasan negara, Pancasila sebagai landasan kita untuk bersikap, berperilaku, dan kemudian dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, banyak ya nilai-nilai Pancasila dari mulai sila pertama sampai dengan sila kelima yang seperti disebutkan Kak Ima tadi, itu seharusnya sudah mulai kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, bagaimana di masa sekarang itu harus kita pahami bahwa masa sekarang adalah masa sulit, masa pandemi, di mana sekolah juga jarang. Di sini kita harus memahami bahwa anak-anak itu perlu diberitahu, kemudian dengan cara di lingkungan sekitar saja kita datangi anak-anak tersebut, lalu kita ajak bercerita, kita ajak mereka mengeluarkan pendapat masing-masing. Situ sudah termasuk ke dalam salah satu contoh perilaku nilai Pancasila. Dan sekian proyek kali ini, saya tutup dengan terima kasih kepada Kak Ima. Saya tutup dengan wassalamualaikum.